Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i saikhina ayyuhal mukarramun sahibul fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami' amanan hadanallahu wa iyyakum. Ayyuhal ikhwan, kajian subuh sekarang kita melanjutkan kupasan tentang dinul Islam ya, atau cuma sekarang kena topik tadayunnya. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, karena itu udah jelas-jelas genosida ya. Jadi udah jelas-jelas Israel itu mau menghilangkan semua orang-orang Palestina, khususnya di jalur Gaza. Jadi yang senjata kita yang paling hebat itu ya doa. Doa silahul mu'minin. Doa kita itulah yang mudah-mudahan menggetarkan langit sehingga membantu gitu. Soalnya sekarang kalau bantuan lain tuh saya dengar di berita nggak nyampe itu, ketahan ya. Ada yang ketahan di Mesir, ada yang ketahan di Lebanon. Jadi kita kuatkan doa pada setiap kesempatan, paling tidak setiap pada sholat itu kita doakan mereka, saudara-saudara kita. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar, menghentikan kekejaman Israel. Nah, gini jamaah, itu kalau nggak selesai-selesai nanti ujung-ujungnya perang Islam Yahudi kiamat itu. Karena memang sejarahnya perang Yahudi dan Islam itulah yang mengantar ke membuka gerbang kedua kiamat. Nauzubillah, subhanallah. Baik jamaah sekalian, ayuhal ikhwan, ada perkataan ulama dalam perbandingan mazhab dan hukum ya. Ini terkait dengan tadayun. Laisa al-aib fi dinina gitu. Jadi tidak ada kecacatan dalam agama kami. Jadi para ulama itu mengatakan bahwa agama kita itu, agama Islam itu tidak ada cacatnya. Sama sekali tidak ada cacatnya ya. Walakin al-aib fi tadayunina gitu. Tapi kecacatan itu muncul dari perilaku beragama kami. Jadi terlihatnya Islam itu sebagai agama yang cacat seperti isu sekarang yang suka dihembus-hembuskan oleh para orang-orang kafir itu, bahwa Islam itu agama yang pembunuh, agama yang cacat lah ya. Itu karena pemeluknya, karena pemeluk agamanya. Jadi bukan karena agamanya ya. Gitu, karena perilaku beragama. Nah ini yang dimaksud tadayun ini, perilaku beragama. Kalau dinnya itu agama, tadayunnya itu perilaku beragama ya. Maka dalam kaidah usul fikih disampaikan al-islamu solihun likuli zamanin wa makanin. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan segala zaman dan tempat. Dimanapun Islam itu adalah agama yang paling tepat, baik waktu maupun tempat ya. Yang kedua, tagayur al-ahkam bitagayuri al-amkinati wa al-azminati gitu ya. Jadi perubahan hukum dalam Islam itu mengikuti perubahan tempat dan waktu. Nah, itulah makanya kenapa Islam itu agama yang
paling tepat di segala waktu dan tempat gitu. Karena hukumnya dia itu ada hukum jadid sifatnya, dan jadi hukumnya itu dalam segala waktu ya, dalam keadaan tempat gitu. Wa al ahwal, dan dalam keadaan-keadaan. Hukum-hukum dalam agama Islam itu bisa menyesuaikan dalam segala waktu, tempat, dan keadaan gitu, ya. Karena gini jemaah, salah satu buktinya kalau kita telaah itu, Islam itu paling banyak memberikan tuntunan bagi umatnya. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian dari sisi lain, Islam juga mengandung keilmuan dalam kitab sucinya. Ya, keilmuan, semua keilmuan yang dibutuhkan oleh umat Islam, baik itu hukum ekonomi, gitu, baik itu hukum sosial, ya, itu jemaah sekalian. Nah, kondisi ini, ya, kelengkapan Islam ini yang sesuai dengan kebutuhan manusia ini, ketika umatnya mengikuti dalam hal ditadayuni gitu ya, hukum-hukum Islam ini kemudian oleh umat Islam itu dijadikan sebagai perilaku dalam kehidupan dia, kehidupan umat Islam itu, maka Islam akan mengangkat derajat umat Islam setinggi-tingginya. Karena apa? Karena Islam sendiri yang mengaku jemaah, berani mengaku. Ya. Islam sendiri yang berani mengaku, yang ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Gitu. Jadi selain Allahnya berani mengatakan innani annallaha, kemudian Rasulnya juga menyampaikan bahwa inilah agama yang paling benar. Ya. Orang yang benar itu kan juga ragu-ragu mengatakan dirinya benar karena introspeksi dia. Tapi kalau kita cerita Islam, ya Islam yakin. Islam yakin adalah agama yang paling benar gitu. Tapi ingat jemaah, dalam ketinggian itu kita harus hati-hati. Karena dalam ketinggian itu anginnya kencang, belum lagi orang banyak yang mau motong dari bawah. Ya. Karena yang tinggi itu kan menonjol. Yang paling tinggi itu yang paling menonjol, maka nggak semua orang suka. Gitu. Malah makin banyak musuhnya. Makin tinggi kita makin banyak musuhnya, makin berat. Ya. Maka wajar sekarang agama Islamlah satu-satunya agama yang diacak-acak. Coba kita perhatiin di dunia ini. Satu-satunya agama yang diacak-acak oleh manusia itu hanya Islam. Karena ya'lu wala yu'la gitu. Dan itu memang sudah sifat manusia, sudah sifat makhluk di dunia ini. Kalau ada yang menonjol, nggak ada yang suka. Gitu. Ya, pasti banyak yang nggak suka gitu. Itu jemaah sekalian, ya. Bismillah. Maka Allah Ta'ala ingatkan di dalam Quran Ali Imran ayat 139, wala tahzanu wala takhinu gitu. Ya. Allah ini tahu apa yang diciptakan semuanya, termasuk agama-agamanya yang Allah turunkan. Ya. Maka khusus untuk orang Islam, untuk umat Islam, Allah berikan peringatan. Ya. Jangan kamu lemah, tahzanu wala takhinu, jangan kamu sedih. Ya. Wa antum a'launa gitu. Karena kamulah yang paling tinggi derajatnya. Jadi Allah sudah ingatkan nih, kita ini umat yang Allah pilihkan sebagai manusia-manusia yang paling tinggi derajatnya karena menganut Islam. Ya. In kuntum mu'minina, jika, nah ini yang Allah kasih garis bawahnya ya.
digarisbawahi oleh Allah, in kuntum mu'minin. Kalau kamu itu benar-benar orang yang beriman. Kemarin itu jemaah kafah itu kemarin. Ya. Jadi kalau kita mau kita duduk sebagai umat ya, yang memang tinggi derajatnya, baik di mata Allah, di mata makhluk, yaitu kita harus benar-benar iman. Implementasi iman adalah mengikuti semua ajaran Islam secara kafah gitu. Ya. Karena gini jemaah, kalau nggak ada iman yang nebangin derajatnya, pohon derajatnya orang Islam itu ya orang Islam lagi. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau kita ini prinsip seperti misalnya saya membayangkan misalnya jangkar. Orang Islam tuh harus mau dia saling mengikat. Ya, saling mengikat, didorong saudaranya ke atas, di atas lemparkan jangkar untuk menarik teman saudara-saudaranya yang di bawah. Kemudian dengan jangkar itu perahu Islam nggak akan kemana-mana, tidak akan liar. Paling pun kalau goyang itu nggak jauh daripada lingkaran jangkar. Ya, itu maknanya bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la gitu. Jadi kita harus sama-sama. Umat Islam tuh harus mau sama-sama mengangkat derajat sesama saudara. Jangan saling potong. Ya. Itulah jemaah. Akhirnya kita dolim. Nah kalau udah kita dolim, jangan dikira cuma saudara kita aja yang kita dolimi itu yang akan cilaka. Kita pun akan cilaka. Ya. Gitu jemaah. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir itu akan melihat, Islam ini mudah dipotong-potong, mudah dibelah-belah gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat ya, Syekh Mahmud Salkut ini. Beliau imam besar Al-Azhar, tapi bermazhab Syafi'i ya. Itu dalam kitab Al-Fatawa beliau mengatakan bahwa wa doa ilahi sa'iqali zawil uquli. Jadi ketetapan Allah yang ditujukan untuk orang yang berakal sehat. Ini maksudnya beliau menceritakan tentang agama. Jadi yang dimaksudkan dengan din ya, yang dimaksudkan dengan din itu adalah ketetapan Allah ya, yang ditujukan sa'iqali zawil uquli gitu, untuk orang-orang yang berakal sehat. Itu jemaah. Jadi ini maknanya apa? Kalau kita mau tinggi derajatnya sesuai dengan yang diatur oleh Allah di dalam Islam itu, ya akalnya harus sehat. Ya, bagaimana cara kita supaya akal kita sehat? Ya, ikuti semua aturan dan ilmu yang ada di dalam Islam. Gitu. Bikhtiyarihim iyahu bisolahi gitu. Jadi agama ini, agamanya Islam itu agama orang-orang yang akalnya sehat, yang dia pilih sendiri dengan benar-benar. Jadi hanya orang-orang yang berakal sehat itu yang benar-benar dia dengan keimanannya dia memilih Islam sebagai agamanya dia, karena dasar tuntunan akalnya dia. Ya. Fabil hali wal falahi fil mali. Semuanya itu untuk mencapai kebaikan kehidupan dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau derajat kita tinggi karena agama Islam, karena memang kita benar-benar mengamalkan agama Islam secara kafah, maka dijamin kebaikannya itu tidak hanya kebaikan hidup, tapi kebaikan mati kelak di akhirat. Itu jemaah. Ya. Karena gini jemaah, saya mempelajari ya, menelaah, melihat situasi, melihat orang-orang di dunia ini gitu ya, dari televisi dan sebagainya. Kita cirikanlah orang-orang yang hanya sekedar mencari keuntungan, kenikmatan dunia itu, sebelum matinya pasti cilaka. Sok aja. Ya. Sebelum matinya pasti cilaka. Ya kan?
Ada orang yang membangun kuburannya begitu hebat supaya orang betah ziarah di kuburannya. Nggak ada tuh yang mau datang. Nggak banyak yang mau datang, ya paling lingkungan-lingkungan tertentu. Tapi untuk ulama-ulama tertentu yang memang misalnya dia benar-benar ikhlas semua lillahi ta'ala, kenikmatan dunianya itu untuk mengantarkan dia mendapatkan kenikmatan akhiratnya, terlihat di alam dunia juga. Akhiratnya dia bahagia. Pasti kuburannya diterangin orang terus, dibacain Fatihah terus. Ya. Itu aja fakta jemaah. Gak usah kita lihat yang jauh-jauh. Makanya Islam ya'lu wala yu'la. Tapi syaratnya harus jelas. Jangan ngambil sebagian-sebagian. Ya. Itu jemaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baniyah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Mereka itu tidak diperintahkan Allah itu kecuali ibadah kepada Allah ikhlas. Kata kuncinya ikhlas. Ikhlas kepada Allah dalam beragama. Terus inilah yang dimaksud dengan tadayun. Dalam beragama, ini kata kunci tadayun. Hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata gitu. Supaya mereka itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, wazalika dinul qayyimah gitu, dan yang demikian itu agama yang lurus. Gitu jemaah. Jadi fondasi tadayun, cara kita beramal dengan beragama itu dalam agama Islam, pertama ikhlas. Pertama itu, ya. Segalapun apa yang kita laksanakan dalam mengamalkan agama kita ini harus ikhlas, kata kuncinya. Kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ya. Kenapa kok cuma sedikit Pak Ustadz? Misalnya, ya. Ji, misalnya saudara saya nanya sama saya, Ji, kenapa cuma 3? Karena ikhlas beragama ini mengamalkan akidah syariah akhlak. Jadi kalau ikhlas dalam akidah syariah akhlak, ya sudah kafah itu dalam beragama. Ya, sudah kafah. Jadi kata kunci kafah itu 3 pondasi Islam itu, akidah, syariah, akhlak gitu. Ya. Ilmunya tauhid, fikih, tasawuf gitu, ya. Nah, di antara fikih itu adalah penegakan sholat dan penunaian zakat gitu, ya. Kemudian gini jemaah sekalian, surat Al-Bayyinah ayat 5, ya. Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, ini ulama dari mazhab Syafi'i, beliau merumuskan bahwa iman di dalam Islam itu meliputi 3 unsur, jemaah. Pertama, tasdik bil qalbi. Tasdik bil qalbi ini membenarkan di dalam hati. Ini iman. Maka ini masuk dalam akidah. Masuk dalam akidah, ya. Tuntunan akidah itu tasdik bil qalbi. Yang kedua adalah tuntunan di dalam syariah itu amal bil arkan. Yaitu praktek dalam perbuatan konkret. Jadi kita itu harus konkret dalam beramal. Jangan kebanyakan jangan kebanyakan ceritanya, konkretnya lah. Gitu. Yang pasti konkretnya. Nah ini amal bil arkan gitu. Syariah ini praktek syariah. Kemudian yang ketiga kaitan dengan iman itu adalah takil bil lisan atau akhlak. Ya. Takil bil lisan atau akhlak gitu jemaah. Takil bil lisan ini masuk dalam kaidah akhlak. Jadi komplit itu. Isinya iman tadi harus tidak keluar dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak, ya, baik di dalam hati maupun amal perbuatan kita, termasuk lisan kita. Ya. Karena di antara kata kunci akhlak itu adalah lisan, jemaah.
Yang paling kelihatan orang itu untuk cerita akhlak itu di lisannya. Kemudian jamaah sekalian, jadi gini jamaah, maka kita bisa simpulkan bahwa inti agama itu iman dan amal, ya. Nah, untuk menstabilkan iman kita, bahkan meningkatkan iman kita itu, kita perlu memahami semua isi wahyu Allah, ya. Karena gini jemaah, Rasulullah SAW itu semua yang melekat di dirinya beliau itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Makanya Rasul atau Nabi yang benar itu yang ummi. Kenapa ummi? Karena Nabi dalam keadaan kosong. Tidak boleh Nabi bangun tidur merencanakan nanti saya ngomong apa ya sama umat. Nggak boleh. Nanti rencana saya mau ngapain ya? Nggak boleh. Karena yang Nabi yang benar itu hanya istunin 100% adalah melaksanakan perintah Allah, wahyu Allah. In huwa illa wahyu yuha. Makanya dijamin ke Allah yang paling berat hidupnya, ujiannya adalah para nabi, para rasul. Karena dia tidak pernah mengelakkan semua perintah Allah, tidak pernah menghindari semua perintah Allah. Kalau kita kan kadang-kadang masih suka menghindar. Mau melaksanakan perintah Allah, sholat di masjid Al-Manan, tahu-tahu hujan, menghindar kita nggak jadi. Hah? Ya kan? Nabi nggak boleh, Rasul nggak boleh. Makanya Allah katakan Rasulullah itu ummi, kosong. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah berdasarkan wahyu. Kalau kita mau selamat, langkah-langkah kita seperti Nabi dan Rasul, caranya gimana? Ngandelin wahyu? Ya nggak mungkin. Caranya dengan ilmu. Gitu jemaah. Jadi kalau kita mau hasilnya hampir sama dengan Rasul, dengan Nabi, gunakan ilmu. Jangan nunggu wahyu, nggak ketemu. Ada wahyu bin siapa nggak tahu. Gitu ya, gitu. Jadi ilmu kita. Nah, keuntungan apa kita memahami isi wahyu Allah itu dan sunnah-sunnahnya, ya. Jadi saya perlu jelaskan dari inti in huwa ila wahyu yuha itu melahirkan sunnah, ya. Kalau perkara yang tidak didasarkan wahyu tidak melahirkan sunnah. Gitu. Tapi yang didasarkan wahyu maka melahirkan sunnah, ya. Nah ini jamaah, inilah kita perlu memahami supaya kita itu tidak tersesat, supaya kita itu bisa mendapatkan tetesan-tetesan wahyunya yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dalami ilmu-ilmu Islam, Al-Quran dan Sunnah, gitu, ya. Ada ijma'nya, ada kiasnya, ini didukung oleh para ulama. Kenapa kita perlu ijma' dan kias? Karena inna ulama'u warasatul anbiya. Itu urutannya. Kenapa kita nggak akan bisa memahami sendiri dalil-dalil Quran maupun Sunnah? Karena kita punya keterbatasan kemampuan. Itu jemaah, ya. Kecuali ulama memang orang-orang yang dipilih ku Allah. Nah, ini kita perlu. Kenapa? Karena Islam itu menyangkup semua keilmuan. Di dalam Islam ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, matematika dan sebagainya. Paling lengkap yang mengajarkan keilmuan itu hanya Islam. Yang memenuhi semua kebutuhan manusia hidup di dunia maupun mengantarkan keselamatan di akhirat hanya Islam, ya. Makanya lahir ilmuwan-ilmuwan Islam.
Yang kemudian setelah perang salib diambillah intisari-intisari ilmu Islam, kemudian diterbitkan ulang dalam bahasa mereka dan diakui oleh mereka. Ya. Kemudian jamaah sekalian, dari wahyu turunannya ke sunnah ini yang ada melekat di dalam diri Rasulullah itu dibagi menjadi beberapa hukum sunnah. Nah, ini kita memahami tadayun itu di sini perlunya. Pertama, hadis qauli. Hadis qauli itu hadis-hadis yang dikeluarkan dari ucapan Rasulullah SAW. Ya, seperti misalnya hadis khairukum man ta'alamal Qur'ana wa a'lamu. Ya, ini hadis qauli. Hadis perintah Rasulullah, ajakan Rasulullah, anjuran Rasulullah yang disampaikan ke Rasulullah. Ini disebut hadis qauli, ya. Nah, ini kita perlu pahami struktur hadis, baik dari sisi matan, ya, dari sisi isinya maupun sanadnya. Karena apa? Kenapa kok beda jamaah antara Quran dan hadis? Nah, inilah hebatnya Islam. Kalau kita mau pahami, sepintar apapun Rasulullah, ya, tetap makhluk. Sehebat apapun Muhammad SAW, tetap makhluk. Gitu. Maka ada hukum hadis itu hasan, soheh, doif, ya, gitu. Karena apa? Produk makhluk. Tapi Al-Quran ada nggak Al-Quran doif? Ada. Dan itu dijamin sama Allah. Sekalipun orang berusaha menghancurkan Al-Quran, tetap Allah yang jamin. Sampai kiamat Al-Quran nggak akan pernah ada kategori doifnya turun ke maudunya, nggak ada. Tapi kalau produk makhluk setinggi apapun dia sebagai makhluk, tetap ada di bawah Khalik, di bawah Allah, gitu. Ya, tetap ada kelemahan-kelemahannya. Itulah yang Allah ingin jelaskan, gitu. Maka nggak patut kita sombong lah. Rasulullah aja yang in huwa illa wahyu yuha masih ada lemahnya, gitu. Ya. Kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li ini hadis yang berdasarkan perbuatan. Fi'il maksudnya, ya, perbuatan, gitu. Seperti misalnya contohnya, iza qama min alaili yasusu fahu bisiwaki, gitu. Beliau itu, jadi Rasulullah itu kan perbuatan Rasulullah itu sering dicatat ke para sahabat. Di antaranya perbuatan Rasulullah yang dicatat ke para sahabat itu, beliau itu kalau bangun mau sholat tahajud, bangun malam mau sholat tahajud pakai siwak. Atau kalau kita nggak ada siwak, sikat gigi lah, ya. Ulah sholat tahajud bangun keadaan mulut bau. Kan kita mau ngobrol sama Allah, ya, mau munajat sama Allah, masa mulut bau? Ini yang diajarkan ku Rasulullah, ya, gitu jangan. Kemudian ada hadis takriri. Takririyah ini perkara-perkara yang tidak disampaikan, tidak dilakukan ku Rasulullah, tapi dibiarkan sahabat melakukan itu, gitu, ya. Ini takririyah hadisnya. Seperti misalnya Rasulullah itu membiarkan Khalid bin Walid itu makan dob. Ketika Rasulullah ditawarkan binatang kadal gurun, makanya suka sekarang muncul kadrun itu. Kadal gurun itu kalau bahasa aslinya dob namanya. Kadal yang besar itu. Nah, itu kalau Sayyidina Khalid bin Walid itu suka makan itu. Ditawarin kepada Rasulullah, ditawarkan, Rasulullah nggak makan tapi tidak melarang. Ya, ini takririyah, hadis takririyah. Kemudian hadis hami. Hadis hami yaitu keinginan Rasulullah yang belum tercapai, keburu meninggal, tapi sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah pernah menyampaikan ingin melaksanakan sebuah amal, tapi keburu meninggal. Ya, ini disebut hadis hami, gitu. Seperti misalnya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat ingin melaksanakan sholat sunnah 9
Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tapi keburu meninggal beliau. Ya, 9 Muharram, 9 Muharram, ya. Puasa 9 Muharram, puasa Tasua gitu. 9 Muharram. Jadi keburu meninggal gitu. Kemudian hadis ahwali, hadis yang menceritakan sifat kepribadian Rasulullah. Ya, misalnya ada kitab tentang Syama'il Rasulullah, Syama'il Muhammad, itu hadis-hadis khusus yang kitab itu hadis-hadis yang khusus menceritakan diri Rasulullah, mulai dari rambutnya, tingginya gitu. Fisiknya Rasulullah, ya, sifat-sifat kepribadian Rasulullah juga ada hadis-hadis tentang itu gitu. Kemudian ada hadis qudsi, itu penulisan Al-Qur'an yang jadi strukturnya sama dengan Quran dalam hadis qudsi itu. Ya. Tapi tidak sempat ditulis ke dalam Al-Qur'an. Itu jamaah. Kemudian jamaah sekalian, nah, semua ini harus menjadi dasar kita dalam bertadayun, ya, dalam melaksanakan tuntunan, melaksanakan agama kita. Gitu. Karena Ibnu Abbas itu sendiri, ya, ini yang menceritakan ini anak laki-lakinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Abu Syekh. Beliau mengatakan anal fadlal ilmu gitu. Jadi sungguh karunia Allah itu, fadla ini fadl, ya, karunia Allah itu adalah ilmu, wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya gini jamaah, kita mempelajari ilmu-ilmu agama Islam secara kafah itu sama dengan kita sedang memahami wahyu. Ya, makanya kalau kita mau naik derajat kita, mengikuti kesempurnaan derajat agama Islam, harus mau thalabul ilmu, khususnya thalabul ilmu agama, ya, gitu jemaah. Kemudian ilmu dan sunnah ini adalah sebab terlahirnya at-tadayun, terlahirnya perilaku orang dalam beragama. Ya. Jadi di sini terlihat tuh bagaimana dari cara dia melaksanakan agamanya ini, ketika dia sudah mengimbangi cara berilmunya, cara thalabul ilmu, cara menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika orang hanya syiar ilmu, mencari ilmu, kemudian tanpa dia mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka di situ kelihatan cara dia berperilaku agamanya. Banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi perilaku agamanya tidak sesuai dengan ilmu agama. Banyak. Itu jamaah. Maka perlu seimbang antara dinul Islam dengan tadayun. Ya. Cara menyeimbangkannya yaitu perlu adanya keseimbangan agama, ilmu agama dengan sunnah. Gitu. Nah kemudian gini jemaah, ini sengaja saya tulis ini bukan yang enak-enaknya ya, karena kalau yang enak-enaknya dalam berperilaku agama itu kita udah tahu lah. Artinya kita otomatis secara naluri manusia itu punya tuntunan secara naluri. Makanya saya nggak perlu bicara yang indah-indah. Karena naluri untuk keindahan manusia itu udah dengan sendirinya otomatis. Manusia pasti nyari yang indah-indah. Nggak mungkin. Ya. Nggak ada orang Indonesia nyari calon istri orang Afrika. Nggak ada. Ya, karena naluri dia menuntun, dia pasti nyari orang Turki. Mirip-mirip lah pokoknya di Indonesia kan penting mirip-mirip eta gitu. Ya. Gitu. Makanya saya sekarang akan cerita tadayunnya ini yang di luar naluri. Gitu.
Artinya bukan di luar naluri, tetap ada di dalam naluri, tapi perlu pengakangan dalam sebuah naluri, ya, bagi naluri kita adalah, ya, at-tadayun al-maghsusi. At-tadayun al-maghsusi, perilaku beragama seseorang yang menipu. Ini yang perlu tuntunan. Kalau yang indah-indah nggak perlu tuntunan, otomatis sudah pada pintar. Ya, kita perlu yang pakai tuntunan. Maghsusi itu artinya adalah indah secara lahir, tapi rusak secara batin. Itu maghsusi. Jadi at-tadayun maghsusi itu orang-orang yang perilaku agamanya indah secara lahir, tapi secara batinnya dia rusak. Gitu. Ya. Contoh misalnya gini jemaah. Rasulullah dulu itu pernah ke pasar Madinah. Ini tadayun maghsusi dalam ekonomi. Contohnya, Rasulullah pernah ke pasar Madinah. Ketika ke pasar Madinah itu ada toko gandum. Kemudian Rasulullah itu dimasukin tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Kan gandumnya di luar bagus-bagus ya. Dimasukin tangannya. Begitu ke dalam basah ya. Basah. Di dalam gandumnya itu basah. Artinya kalau gandum udah basah itu kan udah nggak layak jual. Tapi ditutupi dengan tumpukan yang baik. Jadi kalau ngambil itu kan ke bawah gitu. Dicampur antara yang rusak dengan yang baik. Itu namanya tadayun maghsusi. Ya. Maka kata Rasulullah, man gosayana falaisa minna. Siapa yang mencampur-campur ini, menipu. Ya, gosayana itu dari gosiyah itu maksudnya menipu. Siapa orang yang suka menipu itu, yaitu bukan dari golongan kami, laisa minna. Itu tegas ini Rasulullah katakan, ya. Jadi hati-hati ini. Ada orang-orang yang penampilan lahiriahnya soleh solehah, hari isi batinah rusak gitu, menipu. Tujuannya itu adalah menipu, menampilkan yang baik-baik, ya. Gitu jemaah. Ini yang disebut tadayun maghsusi gitu, ya. Jadi misalnya pakaian fisiknya mau nih gini nih, jika Haji Aksa ya pakaian halus. Ya, pakai gamis, pakai kopea, pakai sorban, ya. Gitu. Tapi di otaknya itu ternyata dengan pakaian baik ini supaya isi amplopnya gede. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Supaya dipercaya, akhirnya dipanggil sana, dipanggil sini, menang duit gede gitu. Ya. Omongan diatur-atur supaya bahasanya enak, kedengarannya enak, supaya banyak panggilan. Termasuk at-tadayun maghsusi gitu. Ya, jamaah gitu. Maka Allah ingatkan dalam An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kaziba, sungguh yang mengada-ngadakan atau yang kaziba, yang kebohongan itu alazina la yu'minuna bi ayatillah, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kazibun, mereka itulah penipu. Jadi Allah sendiri sudah mengingatkan, sudah memberitahu kepada kita bahwa ada orang-orang yang kelihatannya beriman, perkataannya beriman, tapi sebenarnya mereka adalah nipu. Gitu. Jemaah, ya. Paling banyak keluar di tahun-tahun sekarang nih. Tahun-tahun politik ini banyak banget nih keluar nih. Karakter orang-orang kayak gitu tuh keluar semua tuh. Waduh. Kampanye-kampanye astagfirullahaladzim. Saya ditawarin ya Pak. Istri saya ditawarin. Sama partai-partai tertentu lah, ada beberapa partai. Bang, ayo ikut. Akang gak usah pikir biaya. Si tetehnya gak usah pikir biaya lah.
Ya kalau mau di Cianjur, di Cianjur. Udah pokoknya asal maju we. Saya bilang tapi saya sebetulnya mau, kan istri saya cuma satu. Apa hubungannya? Ya jelas ada hubungannya. Karena orang yang berpolitik sama dengan orang yang istrinya dua. Kemana-mana sok nggak bohong. Bisa nggak orang punya istri dua lepas dari bohong? Nggak bisa. Orang politik bisa nggak lepas dari bohong? Ya, itu persoalan. Gitu. Tapi dilemanya kita umat Islam butuh tokoh-tokoh politik. Bukan kita mau kemudian orang Islam nggak boleh berpolitik, tidak, butuh gitu. Ya, makanya kalau di dalam fikih siasah itu ada yang namanya kontrak politik, jemaah. Ya, ada namanya kontrak politik. Jadi harus ada, kita tahu siapa nih yang bisa bahasanya sama sama kita. Jangan salah, ketika dia melakukan kontrak politik itu kan sama dengan dia ijab kabul. Ada nggak di dalam ijab kabul antara suami istri begitu nikah dia bilang, oh saya nanti mau kawin 2, kawin 3? Nggak ada. Ya. Begitu juga orang-orang politikus Islam juga harus mengatakan bahwa dirinya itu memang untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau dia jujur, insya Allah lancar semua jalannya karena Allah butuh. Kalau dia nggak jujur, insya Allah dia tidak akan lancar. Kalaupun lancar, kalau yang memang itu dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang Allah pilih. Ah ini untuk bagiannya Hizbu Syaiton. Disilahkan sama Allah, jangan dikira enggak, disilahkan. Gitu. Ya, gitu jemaah. Ini hanya sekedar tuntunan. Makanya siapapun kita, posisi apapun kita perlu memahami tadayun, cara kita beragama, ya. Kemudian dalam kitab Al-Ghaniyah jilid 1 hal 51, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau berkata, fal munkiruna salah satu orang-orang yang ingkar nih. Ini kan termasuk tadayun. Orang-orang yang ingkar itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 golongan. Yang ingkarnya itu merusak ke seluruh orang, ya. Pertama, kismun yakunu ingkaruhu bil yadi wa humul imatu wassalatini, gitu, ya. Ingkar dengan kekuatan. Ingkar dengan kekuatan yaitu ingkarnya para pemimpin dan penguasa. Itu satu, orang ingkar yang berbahaya karena sebabnya luas, gitu. Ya, mengakibatkan penyebabnya itu sebab ingkarnya dia itu jadi luas, gitu. Ya. Wal kismusani ingkaruhum bilisani dunal yadi wa humul ulama'u. Ingkar yang dengan lisan itu bukan dengan kekuatan jadi gini kata beliau, ingkar yang dengan lisan itu bukan ingkar dengan kekuatan, tapi ingkar dengan lisan, yaitu ingkarnya para ulama. Ini akan menyebabkan keluasan kehancuran, ya, meluasnya kehancuran. Yang ketiga, walqi musalisu, ingkar yang ketiga itu adalah ingkaruhum biqalbi wa humul amatu. Ingkar dengan hati, yaitu ingkarnya orang-orang umum. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, ya. Gitu jamaah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyampaikan sekalipun orang umum kalau dia sering berbuat ingkar itu tetap menghasilkan apa? Penularan. Mengandung penularan. Ya. Makanya harus pintar-pintar pilih lingkungan. Ya. Gitu jamaah. Nah, yang paling berat itu adalah 2 golongan ini tadi, penguasa dan ulama. Ya. Maka Allah ingatkan untuk mencegah bertambah banyaknya atau bertambah luasnya orang-orang yang ingkar itu, ya.
Dalam Al-Quran Allah jelaskan wal takum minkum amatum gitu. Allah berfirman, hendaklah supaya di antara kalian ini ada orang-orang yang dalilun ala anal amro bil ma'rufi, orang-orang yang menunjukkan kebaikan, ya, amal-amal kebaikan sambil mengajak kebaikan. Jadi artinya apa? Ini yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ini. Yang dibutuhkan untuk mengatasi keingkaran, kemungkaran itu orang-orang yang bukan cuma ngomong, tapi orang-orang di sini yang mampu memberi contoh dan mampu menjadi contoh. Ini kan yang kurang di kita sekarang. Ngomong orang kebanyakan. Ya, gitu. Wa nahya 'anil munkari. Dan orang-orang yang melarang keburukan itu adalah kewajiban. Hukumnya wajib. Kalau hukum wajib ditinggalkan maka dosa. Gitu. Jemaah ya. Bagaimana caranya? Wa bi amrin bi ma'rufin wa nahyin 'anil munkari gitu. Yaitu caranya dengan memerintahkan kesolehan, mencegah kemungkaran, al-amri biwajibatis syar'i, yaitu memerintahkan dengan kewajiban-kewajiban syara, wa nahi an muharamatiha gitu, dan mencegah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syara. Gitu jemaah. Jadi artinya apa di sini? Harus punya ilmu juga. Harus punya ilmu juga. Bagaimana kita mengetahui secara detail perkara-perkara haram, perkara-perkara wajib kalau nggak punya ilmu. Jadi tetap harus ngaji gitu, ya. Gitu jemaah. Di antara tadayun ini, ya, ini sebagai penutup bab tadayun. Di antara sikap tadayun itu, dosanya yang paling besar adalah berbohong yang berkaitan dengan Allah. Ini yang paling dianggap besar dosanya, itu yang berbohong yang dikaitkan dengan Allah. Ya, seperti misalnya begini, menggunakan dalil-dalil Quran, hadis tujuannya untuk nipu. Itu udah susah tobatnya itu. Ya. Contohnya cari sendirilah. Kalau saya ngomong nanti saya salah lagi, ya, disalahin orang. Terus dusta atas nama Allah. Ini diantara tadayun yang paling besar dosanya. Demi Allah saya mah moal kitu moal kieu. Ini dusta dengan mengatasnamakan Allah. Orang sumpah jabatan pakai nama Allah enggak? Ditaruh Quran di atas apa ya. Habis itu enggak dilaksanakan. Itu juga sama dengan dusta, ya. Dusta atas nama Allah. Wa qala Allah Ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba gitu, ya. Jangan kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidah kamu secara dusta. Allah jelaskan di mulut gitu, ya. Haza halalau wa haza haramu litaftaru alallahil kazib gitu. Jadi ada orang yang mengatakan ini haram, ini halal gitu, tapi untuk kebohongan. Hati-hati itu. Tahun-tahun politik paling banyak hal-hal seperti itu. Ya. Gitu. Faman kazaba alayya, siapa yang berbohong. Kemudian yang kedua, tadi berbohong atas nama Allah. Sekarang berbohong atas nama Rasulullah SAW. Beliau bersabda, faman kazaba alayya, siapa yang berbohong atas nama aku, baniyalahu baitun fi jahannam, maka akan dibangunkan rumah di neraka jahanam. Tapi tadi jemaah saya sampaikan, ya, nggak ada orang yang banyak bohongnya, apalagi dengan menggunakan nama Allah dan nama Rasul, matinya enak, nggak ada. Itu jemaah. Akhir hayatnya, nauzubillah min jalik, su'ul khatimah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakan, yutba'ul mu'minu
yutba'ul mu'minuna, sebentar, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha gitu ya. Jadi terkunci mati seorang mukmin semuanya itu dalam waktu itu ya. Maksudnya ini ilal khiyanata wal kaziba gitu, hanya karena dia berkhianat dan dusta. Jadi untuk orang-orang yang suka berkhianat dan dusta, selama dia belum tobat, Allah akan kunci mati hatinya dia. Jadi maksudnya apa? Orang yang sudah memulai berkhianat dan suka memulai dusta, itu Allah kunci mati hatinya dia, sehingga susah keluar dari amal itu. Buktinya apa? Orang nu ngabohong itu kan kudu terus-terusan untuk menutupi bohong pertama, bohong kedua, nutupi bohong kedua, bohong ketiga. Gitu, ya. Sampai akhirnya jadi keluarga pembohong. Karena ada penularan. Penularannya yang paling dekat ke keluarga. Semua jadi ngebohong untuk menutupi kebohongannya dia. Ya, itu bahaya, jemaah. Maka Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Sungguh setan itu menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan atas nama Allah yang kamu tidak ketahui gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Jadi yang paling harus kita hati-hati, kita hindari itu jangan membawa agama untuk kepentingan-kepentingan yang dunia ya. Kalau mau dunia mah pakai jalan dunia ya nggak usah pakai dalil agama, beli aja suara. Hah? Bahkan kalau nggak salah saya dengar pernah ada ya misalnya pakai komitmen nih, kamu coblos saya kasih 100.000, rumahnya pasang stiker. Saya pernah lihat tuh di apa kalau nggak salah di TikTok apa di mana gitu ya, orang kampanye kasih beras kasih ini tapi rumahnya dipasangin stiker, nih Pak hati-hati nih saya tandain. Ya terserah itu mah cara-cara dunia, rek ngabohong rek naon, cara-cara dunia terserah, tapi tidak membawa agama gitu. Ya gitu jamaah sekalian. Sekali lagi saya ngajak kita semua, saya tuh nggak bisa lepas ingat terus saudara di Palestina. Ya. Ini akibat apa? Karena akibat umat Islam tidak menjunjung ketinggian derajat Islam, sehingga membuka peluang saudara-saudara kita itu direndahkan oleh orang, oleh musuh-musuh Islam, diinjak-injak oleh musuh-musuh Islam. Terus apa kita bisa biarin aja saudara orang Palestina ini kita jauh? Belum tentu jamaah. Dengan kita tidak peduli terhadap keadaan saudara kita juga suka diberikan jalan oleh Allah ditindas orang. Karena kita tidak peduli dengan saudara yang ditindas. Orang Palestina ditindas Israel, kita bisa aja ditindas komunis. Ya, hati-hati jemaah. Karena ada ikatan hubungan antara sesama kullu mu'minun ikhwatun. Gitu jemaah, yuk. Sekalian kita doain sambil saya tutup, sekalian kita doakan saudara-saudara kita semua ya. Wallahu musta'in ala kulli halin, innahu samiun qaribun mujibud da'wat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati khususan arba'ati khulafai rasidina arba'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa sibtaini syarifaini Hasan wa Husain summa sitati kamalatul Hatta wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'din wa Sa'idin wa Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati jami' auliya min masyariqi ila magharibi khususan hadrata kutubai rabbani wa gausi samadoni wa tuan Syekh Abi Hasan Sadili wa tuan Syekh Abdul Qadir Jailani summa Syekh Jumadi Kubra summa Syekh Sunan Giri Gersik summa Syekh Abdul Muhi Pamijahan wa nazallahu sirahu wa nafa'ana muslimin nabihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati arwahil abaina wa ila hadrati jasadil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa aqwalina wa khalatina wa aqribaina wa asyahina khususan ila hadrati quluhum fi Palestin. Ya Allah istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil alaihim rahmatan wa ridwan warzuqhum husna wa najatan min ahwali nirani innaka jawadun karimun barur raufur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati jami' ahli kubur min awati muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat ayamin umwal anwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina wa syafi'ina wa habibina maulana
sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahina ala dini Islam wa amita ala dini Islam wa nas'aluka imanan qawiyan wa qabulan fil hayati wa 'indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zaujatina khususan ila jami'atu fi Palestin ya Allah, khususan ila ikhwana fi Palestin ya Allah, khususan ya Allah ila ikhwana fi Palestin ya Allah. Salimna ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'a auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihim wa fadihatihim innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa'na al-bala wal waba'a wa ghala wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'adaida wa syarat dhalimina ma la yaksifuhu khairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.